Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Di luar citra buruk yang telah kita ketahui tentang sepak terjang PKI atau Partai Komunis Indonesia, PKI tergolong sebagai partai yang sukses sebelum diberangus pada tahun 1965. Kejayaan PKI terjadi sejak pemilu tahun 1955. Ketika itu PKI menempati urutan keempat dalam pemilu setelah PNI, Masyumi, dan PNU. Sukses menempatkan 39 wakil di kursi DPR dan 80 wakil di Konstituante. Dari catatan sejarah tersebut, muncul pertanyaan, mengapa banyak yang memilih PKI di tahun 1955? Bukankah pada tahun 1948, PKI pernah menyakiti rakyat Indonesia? Salah satu kunci pentingnya adalah kampanye PKI soal isu kemiskinan. Meski PKI dibenci setengah hidup oleh kelompok-kelompok politik mayoritas di Indonesia, tapi jurus jualan kemiskinannya diamalkan dengan baik sampai saat ini. Tidak hanya kemiskinan di kota, tapi juga kemiskinan di desa-desa. Di kota ada kaum buruh, di desa ada kaum tani. Karena kemiskinan mereka, dua golongan itu potensial jadi pemilih PKI dalam pemilu. PKI sendiri punya lambang palu dan arit. Palu mempresentasikan kaum buruh, sedangkan arit mewakili kaum petani. Menurut Jafar Suryomenggolo dalam Politik Perburuhan Era Demokrasi Liberal 1950-an, tahun 2015, dengan mengutip Everett Hawkins di artikel Labor in Developing Economics tahun 1962, kaum buruh adalah golongan miskin di Jakarta, upah mereka sangatlah rendah. Sementara itu pada tahun 1953 terjadi kenaikan harga bahan pokok. Tidak heran jika pada era 1950-an tunjangan hari raya atau THR sudah mulai diperjuangkan kaum buruh. Ada dua cara atau metode PKI dalam mencari suara. Dalam video kali ini, mari kita simak pembahasannya. Jualan isu kemiskinan. Soal desa Hasyim Adnan dalam tulisannya membungkam deru bising drum band di bumi Parahyangan yang dimuat dalam buku Sisi Senyap Politik Bising tahun 2007 menyebut, biasanya PKI hanya akan berkembang di kawasan pedesaan yang mengalami kemiskinan endemik, halaman 44. Subang dan Indramayu misalnya adalah daerah miskin yang diincar PKI. Tapi tentu saja PKI tak cuma mengincar daerah miskin di Jawa Barat. Kaum tani Indonesia yang merupakan 70% daripada penduduk masih tetap berada dalam kedudukan budak, hidup melarat, dan terbelakang di bawah tindasan tuan tanah dan lintah darat. Kata Ahmad alias Dipa Nusantara Aidit, Ketua CCPKI, dalam pidatonya yang berjudul Jalan ke Demokrasi Rakyat Indonesia. Aidit juga menambahkan, kewajiban kaum komunis yang pertama-tama ialah menarik kaum tani ke dalam Front Persatuan Nasional. Tambah Aidit dalam pidatonya. Lebih lanjut, Aidit menjelaskan bahwa kaum komunis harus mengikis sumber-sumber penderitaan petani. Kewajiban yang terdekat daripada kaum komunis Indonesia ialah melenyapkan sisa-sisa feodalisme, mengembangkan revolusi agraria anti-feodal, menyita tanah tuan tanah dan memberikan dengan cuma-cuma tanah tuan tanah kepada kaum tani, terutama kepada kaum tani tak bertanah dan tani miskin, sebagai milik perseorangan mereka, ungkap Aidit. Dari sini terlihat PKI hendak melakukan bagi-bagi tanah kepada para petani di desa-desa. Harap diingat, tidak semua petani punya sawah. Banyak juga yang jadi petani penggarap bagi lahan-lahan petani kaya atau tuan tanah. Sudah pasti kemiskinan semacam ini adalah lahan basah bagi PKI. Langkah pertama dalam pekerjaan di kalangan kaum tani ialah membantu perjuangan mereka untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mendapatkan tuntutan bagi kaum tani, seru Aidit dalam pidatonya. Seperti dicatat oleh Satrio Priyo Utomo dalam buku Aidit, Marxisme, Leninisme, dan Revolusi Indonesia
tahun 2016 halaman 119. Ada jargon, tanah untuk kaum tani, dari Barisan Tani Indonesia atau BTI dalam Kongres Nasional 5 tahun 1954. Semua tahu BTI terkait dengan PKI. Aidit tak lupa memberi patokan. Menurutnya selama belum banyak kaum tani terutama yang miskin dan tak bertanah masuk ke partai dan jadi kader partai, maka itu artinya PKI belum bekerja sungguh-sungguh. Tak hanya di tahun 1955, pada tahun 1965, PKI juga konsisten dengan isu kemiskinan meski tak ada rencana pemilu di periode itu. Mereka gemar mengulang program partai yang dirumuskan pada tahun 1955. Semua tanah yang dimiliki oleh tuan-tuan tanah asing maupun tuan-tuan tanah Indonesia harus disita tanpa penggantian kerugian. Kepada kaum tani, pertama-tama kepada kaum tani tak bertanah dan kaum tani miskin, diberikan dan dibagikan tanah dengan cuma-cuma. Demikian salah satu program PKI pada tahun 1965. Tentu saja tak semua orang setuju dengan ide PKI yang tak pernah terwujud ini, tetapi gagasan merangkul orang susah dan orang miskin masih ditetapkan hingga saat ini. Kampanye anti asing. PKI lewat mulut Aidit dalam pidato Jalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia menyebutkan, salah satu bentuk pertentangan dan permusuhan antara negara-negara imperialis ialah perang imperialis yang membawa kemiskinan, kesengsaraan, dan kematian berjuta-juta manusia. Negara imperialis era tahun 1950-an yang dianggap mengganggu bagi PKI adalah Amerika Serikat. Menurut PKI, seperti ditulis D.N. Aidit dalam buku Revolusi Angkatan Bersenjata dan Partai Komunis, PKI dan Auri kedua, modal asing dari Amerika yang masuk ke Indonesia pada tahun 1952 ditaksir mencapai 350 juta dolar. PKI sendiri alergi pada perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia seperti Shell, Stanvac, dan Caltex. Bagi PKI, itu adalah bentuk neokolonialisme Amerika di bidang ekonomi. PKI rupanya juga ingin terlihat anti asing di masa itu. Semangat anti asing dan menuduh pihak asing sebagai salah satu biang kerok masalah ekonomi masih terpelihara dan masih lumayan untuk jadi isu politik hingga saat ini. Seperti umumnya partai jelang pemilu, PKI juga memberi janji-janji manis. Ideologi bukan jaminan utama kemenangan dalam pemilu. Lewat koran andalannya, yaitu Harian Rakyat, yang terbit pada tanggal 28 September tahun 1955, sehari sebelum pemilu DPR pada tanggal 29 September tahun 1955. PKI melempar banyak janji. Tak tanggung-tanggung, PKI memaparkan 19 janji. Janji yang banyak itu ditujukan tak hanya ditujukan kepada kaum buruh dan tani, tapi juga nelayan, pengusaha kecil, kaum perempuan, seniman, bahkan kelompok agama. Hal terakhir terasa janggal karena PKI menawarkan kebebasan beragama. Tapi bisa dilihat dari buku-buku sejarah, PKI terus menyerang umat Islam dengan pergelaran lekranya. Bagi kaum agama, memilih PKI berarti jaminan kebebasan beragama. Demikian adalah janji PKI nomor 10 pada Harian Rakyat. Tetapi pada kenyataannya, pada tahun-tahun sebelum PKI dibubarkan, PKI selalu menyerang umat Islam dengan pagelaran seni yang menyerang pilar-pilar Islam. Janji yang paling krusial tentu saja soal kesejahteraan ekonomi, seperti janji nomor 3. Bagi kaum tani memilih PKI berarti turunnya sewa tanah tuan tanah, perbaikan upah buruh tani, pencegahan perampasan tanah kaum tani, hapusnya Pologoro dan hapusnya Rodi. Sementara bagi kaum nelayan dalam janji nomor 12 disebutkan, memilih PKI berarti perlindungan terhadap saingan modal monopoli. Tak hanya kepada kaum-kaum tadi yang hingga kini masih sengsara hidupnya, para abdi negara pun tak luput diberi janji. Bagi para prajurit, polisi dan pegawai negeri lainnya, memilih PKI berarti dijamin hak-haknya dan perbaikan gaji. Begitulah bunyi janji nomor 4. Jurus berjanji ala PKI macam ini masih diterapkan hingga sekarang. Siapa yang tak suka gajinya diperbaiki agar besar, apalagi kalau ditambah tunjangan-tunjangan. Bukan tidak mungkin banyak PNS, TNI, dan Polri yang akan memilih PKI jika macam ini janjinya. Itulah sekelumit pembahasan tentang cara jitu PKI mencari pengikut. Semoga informasi ini bisa memberikan wawasan kepada kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas.
Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.